Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video pertama. Teman-teman, Bapak Ibu yang masih bingung tentang menggunakan Microsoft Word, maka kali ini kita mencoba belajar bersama dari dasar sekali. Jadi buat yang baru belajar komputer, ini cocok sekali, jangan skip dulu, kita tonton sampai akhir. Yang pertama, ini adalah tampilan daripada Microsoft Word itu, ya. Tampilan Microsoft Word. Jadi tampilan itu seperti ini ya, tiap Microsoft itu pasti sama aja tampilannya, mungkin ada perbedaan sedikit. Yang saya gunakan ini adalah Microsoft Word 2016 ya, 2016. Untuk tampilan pertama saat kita buka Microsoft Word, biasanya ada pilihan buat membuat dokumen baru. Jadi teman-teman, contohnya seperti ini. Kita buka, nah ini ada seperti ini ya. Jadi black document ya. Kita pilih saja black document. Sebelum kita mulai mengetik, kita kenalan dulu sama bagian-bagian penting yang ada di Microsoft Word ini. Seperti ini. Yang pertama ada menu bagian atas ya, menu bagian atas. Di sini ada berbagai fitur yang nanti sering kita gunakan. Kemudian ada bagian tempat kita mengetik. Nah, tempatnya di sini, tempat kita mengetik, dan di sini adalah tempat untuk menggunakan fitur-fitur yang kita gunakan nanti. Terus ada di bagian bawah yang menunjukkan halaman dan jumlah kata. Jadi di sini page 1, halaman 1, halaman 2, dan jumlah katanya di sini ya, 0 words. Nah, kemudian kita coba untuk mulai mengetik. Misalnya belajar Microsoft Word. Belajar Microsoft Word. Microsoft Word. Ya, nah, kalau kita mau pindah ke baris baru, kita tinggal tekan enter. Kita tinggal tekan enter yang ada di keyboard kita. Ya, namanya enter. Kemudian, kalau ada tulisan salah, maka kita tekan backspace untuk menghapus. Backspace itu ada di keyboardnya nanti yang seperti di gambar ini ya, teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat di seperti gambar ini backspace-nya. Kemudian kita mencoba tulisan ini menjadi lebih menarik. Kita blok dulu. Caranya seperti apa? Kita blok dulu ya. Sudah semuanya, Bapak Ibu sudah, teman-teman sudah. Kita blok dulu, kemudian kita bisa ganti jenis huruf di bagian font ini ya. Ini kan huruf besar ya. Gimana caranya kita membuat kecil? Caranya kita ke menu ini, change case ya, kita ini, baru kita pilih yang ini ya, yang ini. Nah, sekarang sudah berubah menjadi huruf kecil semua. Bagaimana bisa membuat agar font ini lebih menarik? Misalnya ini kan font dasar. Caranya tinggal blok lagi, Bapak Ibu, blok, kemudian kita tekan ini, pilih di sini, kita tinggal pilih font yang menurut Anda lebih bagus. Misalnya Tahoma. Oke. Kalau kita mau ukuran ya, ukuran ini kan ukuran standar. Kalau bagaimana biar ukuran lebih besar, kita tinggal ke sini, ada angka di sini, kita tinggal pilih mau 12, mau 14, mau 16, mau 18 sampai seterusnya. Kalau untuk standar surat biasanya huruf angka 12 seperti itu. Bagaimana caranya untuk menebalkan bold ini, apa membolkan huruf ini? Caranya adalah ya, Ibu bisa lihat, tekan ini huruf B ya, teman-teman bisa huruf B ini, maka langsung menjadi warna hitam seperti ini ya. Bagaimana kalau misalkan mau miringkan ya, mau miringkan seperti ini, cukup tekan ini di samping ini ya. Lalu bagaimana biar hurufnya, biar ada garis di bawah? Caranya ini, tekan ini di samping ya. Sudah tahu menu yang ini buat menebalkan, yang ini buat
memiringkan, dan yang ini buat menggaris bawahi sebuah huruf. Oke, kita rapikan tulisan. Nah, bagaimana cara merapikan tulisan? Ini yang sering dipakai saat membuat tugas atau dokumen. Ini mahasiswa maupun guru-guru ya yang masih mau belajar mencoba Microsoft Word, kita belajar bersama di sini. Oke. Nah, kita bisa mengatur posisi tulisan, misalnya ya biar merapikan. Tulisan bisa dibuat rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Ya. Biasanya tombol yang sering dipakai itu Ctrl L untuk rata kiri, ya, Ctrl L untuk rata kiri, Ctrl E untuk tengah, dan Ctrl R untuk kanan. Contoh, kita pakai Ctrl L, ya, Ctrl L. Nah, ini sudah rata kiri. Ctrl E misalnya. Nah, udah rata tengah seperti ini. Kemudian kita tekan lagi Ctrl R, ya. Tapi jangan lupa di blok dulu ya, Ctrl R, rata kanan, Ctrl J untuk rata kiri kanan. Nah, seperti ini. Itu buat tombol singkatnya. Kalau mau di menu, adanya di sini. Sini, kiri, tengah, kanan, dan justify atau kiri kanan. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini untuk shortcut ya. Untuk beberapa tombol cepat yang wajib kita hafal ya. Yang wajib kita hafal dalam Microsoft itu shortcutnya itu Ctrl C. Ya, contoh seperti ini. Bagaimana cara mengcopy lebih cepat tanpa harus kita klik kanan seperti ini, teman-teman? Jadi caranya adalah kita hafal yang dasar-dasar saja ya. Kita tekan Ctrl C. Ctrl C, jangan lupa Ctrl C. Itu untuk mengcopy, Ctrl C-nya untuk mengcopy. Bagaimana untuk mempaste? Caranya kita tekan Ctrl V. Nah, maka jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk memotong? Potong itu sama dengan memindahkan ya. Ctrl X. Nah, Ctrl X, maka kalau mau ini lagi, mau paste lagi sama Ctrl V. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau salah atau mau kembali? Kita pakai Ctrl Z. Misalnya ini ya. Nah, ini kan salah. Kita pakai Ctrl Z. Nah, Ctrl Z. Nah, itu bakal kembali seperti semula. Nah, bagaimana cara untuk menyimpan dokumen? Kita tekan Ctrl S. Ctrl S. Nah, maka akan otomatis ke save dokumen. Oke, kalau dokumen sudah selesai, jangan lupa untuk disimpan. Kita tekan Ctrl S. Nah, kita simpan, misalnya kita pilih salah satu dokumen, ya, misalnya kita simpan di dokumen download, misalnya belajar Microsoft Word 2026 misalnya. Jangan lupa berikan nama, misalnya latihan Microsoft Word, lalu kita klik save atau tekan enter. Sekarang udah selesai, kita lihat ke dokumen tadi yang kita simpan tadi sudah masuk di sini. Ini ya.